sahabah ala fi'il khairat wa hirsuhum ala naili azimil ajri wal fadli indallahi azza wa jalla. Di sini ada gambaran bahwasannya para sahabat itu berlomba-lomba untuk mengerjakan perbuatan baik atau amal saleh di antara mereka. Wa hirsum ala naili azimil ajri, dan mereka itu sangat ingin sekali, sangat tamak sekali untuk mendapatkan balasan atau ajr wal fadlu indallahi azza wa jalla, dan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asabuhum ala taksiri fi dzalika, dan mereka merasa sedih sekali apabila tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Ini mindset para sahabat, cara berpikir sahabat. Para sahabat itu memiliki kebiasaan seperti ini. Mereka ada munafasah, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Jangan pernah mendengar ketika para sahabat berlomba-lomba untuk infak, Umar sedekah separuh, Utsman semuanya. Gimana seperti itu? Kalau kita sekarang kan yang mana yang paling sedikit itu yang kita lakukan, ya. Yang mana yang paling mudah kita lakukan. Puasa Daud itu sama ulumul hadis itu adalah Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, saya itu gagal, kuat, bolehkah saya itu puasa wisal, puasa tanpa buka? Kata beliau, kalau kamu betul-betul kuat, sum kasyami Daud alaihi salam, soma yauman wa aftara yauman. Kalau kamu betul-betul kuat, puasa seperti puasa Nabi Daud, puasa sehari dan buka sehari. Jadi standarisasinya yang paling tinggi yang mana? Amalan yang paling tinggi yang mana? Kalau kita sekarang amalan yang paling gampang yang mana? Nawarnya seperti itu. Dan mereka apabila tidak bisa melakukan hal itu karena tidak membuat finansial dan sebagainya, mereka sangat sedih sekali. Di dalam hadis ini juga terdapat sangat mafhumul ibadah fil Islam. Betapa luas sekali yang namanya pemahaman atau pengertian ibadah di dalam Islam itu. Wa annaha tashmalu kullu amalin yaqumu bil muslim, dan itu mencakup segala perbuatan yang mana seorang muslim melakukannya biniyatin shalihatin wa qasdun hasan, dengan niat yang saleh dan tujuan yang baik. Selama niatnya itu adalah amal saleh, selama tujuannya itu adalah baik, dengan syarat pekerjaannya itu baik. Kalau kita berbuat jelek tapi niatnya baik, itu bertentangan. Kayak Robin Hood mencuri untuk sedekah, itu batal kalau dalam Islam seperti itu, salah. Mencuci di air najis istilahnya, nggak bakal bisa suci. Perbuatan baik, tujuan baik atau niat yang soleh itu harus beserta dengan amal yang soleh. Walaupun dalam al-aliyah, walaupun pekerjaan itu hanya sekedar pekerjaan biasa, al-fitriyah al-mubahah, yang istilahnya diperbolehkan di dalam agama. Contoh makan itu kan mubah, ya. Makan mubah, ya. Menjadi wajib apabila dia itu berkaitan dengan nyawa kita. Menjadi haram apabila dia itu berlebihan sampai bisa membunuh kita. Jadi mubah. Tujuan kita adalah menikmati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menikmati istilahnya rezekinya Allah Subhanahu wa taala, simple niatnya. Agar kita ini ibadahnya bisa tenang, agar kita ini aktivitas itu bisa kuat. Boleh. Wa yujal ala tarkil ma'siyah kama yujal ala fi'li ta'at. Di dalam Islam itu meninggalkan sebuah maksiat itu pahalanya itu seperti orang yang mengerjakan ketaatan.
Idza kana bi qasdi ta'ah wal imtisal, apabila tujuannya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat itu, bisakah dikatakan niat kita adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Diajak orang mabuk, gak mau, karena kita taat kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Diajak orang ke lokalisasi mana, gak mau, tapi tujuannya cuma lihat aja, lihat sama saja Pak. Itu lihat aja, jangan namanya dosa itu awalnya itu adalah lihat, akhirnya mencoba karena penasaran, datang ke kemana, ke tempat yang biasa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konten misalnya, sekarang kan konten gila konten, sampai terkadang dikatakan konten itu akal sehat kan dipakai lagi. Terutama ibu-ibu ini kalau sudah konten ya Allah, minyak dibuang-buang, gula dibuang-buang, beras dibuang-buang, itu konten lah. Modal banyak keluar, yang view cuma berapa? Ada apa seperti itu di FB Pro? Semuanya konten. Maka ketika kita itu meninggalkan sebuah maksiat untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang mengerjakan ketaatan. Ini hadis yang keempat. Kandungan hadisnya demikian. Al-Khamis, jadi ada wahid. Kalau wahid itu satu, kalau yang pertama itu al-awwal. Ini al-khamis, kalau lima itu khamsah. Anhu qala, darinya berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dari Abu Dzar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna artinya itu janganlah kalian itu meremehkan atau menganggap enteng atau menyepelekan minal ma'rufi syai'an, dari segala perbuatan baik itu, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, rawahu Muslim. Walaupun itu hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri atau dengan senyum. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang dikatakan dalil murah senyum. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu memiliki basyasyatul wajhi, wajahnya itu berseri-seri dan mudah senyum. Walaupun senyum itu sepertinya agak remeh bagi kita, tapi itu memiliki kesunahan di dalam senyum tersebut. Apalagi kita itu bertemu dengan saudara kita. Maka di dalam kitab ini dijelaskan adamul istihana bi ayyi amalin madama min wujudil khair. Janganlah sampai al-istihana menganggap enteng, meremehkan bi ayyi amalin atas segala amal-amal madama min wujudil khair, selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Jangan dianggap enteng, apalagi sampai merendahkan orang yang berbuat baik walaupun itu kecil. Kadang kita ini
suka sekali meremehkan orang yang berbuat baik, karena definisi ibadah di dalam mindset kita itu adalah yang besar-besar, yang gede-gede, yang kecil itu bukan dianggap amal soleh. Terkadang seperti itu loh. Ya, ngapunten, ini kebiasaan di masyarakat. Orang yang sumbang sih pakai uang di masjid ini itu terkadang lebih dihormati daripada orang yang sumbang tenaga di masjid ini. Fakta atau enggak itu? Fakta. Kalau sama orang yang nyumbang yang banyak pakai uang itu kita mesti nunda gimana? Giliran sama marbot, sama emas, itu kan seenaknya saja kan? Gila. Mana kita mau jadi orang kayak gitu? Nanti mereka juga nanti kalau ketika tua kayak gitu juga kan? Makanya anak-anak muda itu malas ke masjid. Untung al-ma'ruf ini saya lihat anak muda yang banyak. Maka dijaga. Biar ngasih dia nih. Panjenengan sebagai senior juga harus. Anak muda itu susah nyari anak muda di masjid kan? Gimana Pak? Satu itu ya kadang agak ketat. Riset saja. Masjid-masjid yang ada anak mudanya betah nggak di masjid? Gak betah kan? Kenapa?